Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Zain bertanya kepadanya, bandara manakah di negara bagian ini yang relatif lebih santai? Josh berkata, saat ini, seharusnya hanya ada bandara Osaka, karena Osaka cukup jauh, ratusan kilometer. Zain mengangguk dan berkata, kalau begitu biarkan mereka menyebar, cari cara untuk naik transportasi umum ke Osaka, dan kemudian transfer pesawat lain dari Indonesia. Ingatlah untuk tidak mentransfer dari Surabaya, dari Indonesia ke laut, agar tidak diketahui bea cukai Jepang, lalu Bawah Raya dan orang-orang yang benar-benar berpartisipasi dalam aksi tersebut kembali ke negara malam ini. Baik Tuan, Josh mengangguk dengan hormat, dan kemudian bertanya lagi, Tuan, kapan Anda berencana untuk kembali? Saya sedang tidak buru-buru. Zain tersenyum dan berkata dengan dingin, keluarga Takahashi menderita kerugian besar, keluarga Matsumoto hancur total, dan Ito Yuhiko dinonaktifkan. Tokyo sangat aman sekarang. Saya akan tinggal selama 2 hari lagi. Kemudian, dia memeriksa waktu dan berkata, Josh, persiapkan beberapa hadiah untuk mengunjungi pasien di pagi hari, dan ikut aku ke rumah sakit pada siang hari untuk melihat Ito. Ini adalah satu-satunya mitra kami saat ini. Tama dan Nanako sarapan bersama, dan langit di Tokyo sudah mulai cerah. Nanako berkata kepada Tama, Tama, aku akan meminta pelayan untuk menyiapkan kamar tamu untukmu. Kamu bisa istirahat sebentar. Kamu belum istirahat dan tidur sepanjang malam. Itu terlalu sulit. Tama tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan repot-repot, aku tidak lelah. Bagaimana mungkin kamu tidak lelah? Nanako tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Sejak perkelahianmu dengan ninja Tenglin tadi malam, kamu tidak pernah beristirahat untuk beberapa saat, dan kamu telah melalui 2 perkelahian sekaligus dan juga, kamu baru saja berkendara ratusan kilometer. Tama tersenyum dan bertanya padanya, kamu belum istirahat, apakah kamu merasa lelah? Nanako tampak sedikit terkejut, dan dia memikirkannya sejenak, dan berkata, aku benar-benar tidak merasa lelah sama sekali. Tidak hanya aku tidak merasa lelah, tetapi aku juga merasakan kalau aku seperti memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya di seluruh tubuhku. Seperti tubuh dalam kondisi yang sangat baik. Setelah itu, dia buru-buru bertanya, Tama, apakah ini efek dari obat yang kamu berikan padaku tadi? Tama mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya, obat itu tidak hanya dapat menyembuhkan luka, tetapi juga meningkatkan kemampuan dan daya tahan tubuh, sehingga orang tidak akan mudah lelah. Nanako tidak bisa menahan perasaan, obat ini sangat luar biasa. Jika menghasilkan energi, BW Pharmaceutical milikmu pasti akan menjadi perusahaan farmasi top dunia, bukan? Tama tersenyum dan berkata, obat ini tidak bisa diproduksi secara massal. Itu adalah hal yang sangat langka. Obat ini ditinggalkan oleh dokter jenius Indonesia kuno. Jika Anda mengambil satu, Anda akan kehilangan satu. Padahal, bahan obat yang dibutuhkan untuk pemurnian pil peremajaan tidak sulit didapat. Namun kuncinya adalah pil ini harus dimurnikan dengan energi spiritual. Aura seperti energi kuat yang mengubah baja menjadi besi cair selama pembuatan baja. Tanpa energi ini, cukup tumpukan biji besi selama 10,000 tahun, dan biji besi tidak dapat berubah menjadi baja. Oleh karena itu, tidak sulit bagi Tama untuk membuat obat ini, namun kemungkinan diproduksi secara massal tidak mungkin. Selain itu, dia tidak akan mengeluarkan obat sekuat itu untuk produksi massal. Hal ini sangat buruk bagi orang biasa. Jika keluar dalam jumlah besar, kemungkinan akan menyebabkan guncangan di dunia, dan itu jelas bukan hal yang baik untuknya.
Ketika Nanako mendengarnya mengatakan ini, dia sedikit menyesal, tapi tidak memikirkannya lagi. Tama memeriksa waktu dan berkata, "Aku akan menelepon teman dan memberitahu mereka tentang datang ke Tokyo." Nanako mengangguk penuh harap. Tana mengeluarkan ponselnya dan menelepon Devano. Begitu telepon disambungkan, Devani bertanya kepadanya, "Tuan, kemana Anda pergi?" "Saya tidak melihatmu sepanjang malam." Tama berkata, "Aku di Tokyo." Devano menjadi lebih bingung, dan bertanya, "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan bertemu temanmu di Kyoto? Mengapa kamu pergi ke Tokyo lagi? Ini bukannya berjarak beberapa ratus kilometer jauhnya." Tama berkata, "Sesuatu terjadi di rumah temanku, jadi aku menemaninya untuk melihat-lihat." Lalu dia bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan di Osaka?" Devano buru-buru berkata, "Seperti yang Tuan Muda harapkan, semuanya berjalan baik. Hari ini, hari itu pada dasarnya akan berakhir. Menurut Anda, kapan kita akan kembali ke Jakarta?" Tama berkata, "Aku meneleponmu hanya untuk membicarakan hal ini. Ada yang harus aku lakukan di Tokyo. Setelah kamu menyelesaikannya, kamu akan terbang ke Tokyo dulu. Lalu aku akan datang ke bandara dan menemuimu. Mari kita bersama dan terbang dari sini ke Jakarta." Devano berseru, "Jet pribadi Master tidak bisa terbang di Tokyo sekarang. Itu dibatasi." Tama bertanya dengan heran, "Mengapa jet pribadi dibatasi di sini di Tokyo?" Devano berkata, "Saya mendengar dari bawahan saya di Jepang bahwa dalam 2 hari terakhir ini di Tokyo, ada banyak kasus kriminal yang sangat serius berturut-turut dan tampaknya terkait dengan pasukan asing. Oleh karena itu, Tokyo telah memperkuat pengawasan bea cukai dan jet pribadi. Jika Anda ingin meninggalkan Jepang, hanya Osaka yang dapat mengizinkan Anda terbang di seluruh wilayah, dan Anda tidak dapat terbang dari tempat lain." Mendengar ini, Tama mengerti di dalam hatinya. Kontrol ketat di sini di Tokyo pasti tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa keluarga Sucipto membunuh Ryoto Matsumoto. Faktanya, jika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia bisa mengetahui Alazani. Ambil contoh TMPD. Jika seseorang melanggar hukum di Tokyo, mereka pasti ingin menghukum pelaku melalui cara hukum yang normal. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.